10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kembali lagi ke vlog education. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai mata kuliah komunikasi multimedia. Nah, tunggu dan dengar, tonton sampai habis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu hipermedia. Nah, tentu teman-teman tahu dong apa itu hipermedia. Kalau teman-teman belum tahu, mari simak. Hipermedia adalah media yang tidak hanya membuat teks saja, namun juga ada foto, audio, dan video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Nah, istilah hipermedia ini ternyata tidaklah asing karena hipermedia ini merupakan istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson, di mana hipermedia ini merupakan kepanjangan logis dari istilah hypertext, di mana teks, grafis, video, audio biasa, dan hyperlink untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Nah, hal tersebut ternyata kontras dengan istilah multimedia yang merupakan istilah yang lebih luas, yang mampu digunakan untuk menjelaskan presentasi non-interaktif linear serta hipermedia. Teman-teman edukasi, kemudian apa aja sih contoh hipermedia itu? Contoh hipermedia adalah seperti World Wide Web atau kita singkat dengan WWW. Tentu teman-teman tahu dong yang ada di Google nih. Kemudian, sedangkan contoh dari multimedia standar adalah presentasi bioskop non-interaktif. Alasannya karena tidak adanya hyperlink. Nah, ternyata bioskop itu merupakan contoh hipermedia yang tidak adanya hyperlink. Dalam aplikasi berbasis web tersebut, informasi yang disajikan dalam pendekatan hipermedia yang dimungkinkan untuk melakukan pengolahan melalui antarmuka web. Kemudian untuk itu teman-teman juga harus tahu nih, apa sih fungsi hipermedia? Nah, fungsi hipermedia yang pertama yakni untuk bergerak dalam serangkaian informasi tanpa harus melalui struktur yang telah ditetapkan. Yang kedua yakni untuk membrowsing atau pengguna dapat browsing, bernavigasi melalui informasi dengan memilih rute yang menarik. Dan yang ketiga untuk link nih. Pengguna bisa menggunakan link atau koneksi mereka sendiri dengan sebuah informasi. Dan yang keempat, teman-teman edukasi, fungsi hipermedia yaitu untuk authoring, yakni sebagai pengguna bisa membuat atau menulis koleksi informasi khusus mereka sendiri dengan cara menghubungkan atau menambahkan teks, grafik, serta audio yang mereka inginkan. Kemudian kita masuk ke ranahnya hipermedia design model. Nah, tentu teman-teman belum tahu nih apa aja sih model-model dan desain model dari hipermedia itu sendiri. Nah, desain model hipermedia itu ada 4 konsep yang menjadi inti model hipermedia desain model. Yang pertama, in the large adalah susunan dan kelakuan aplikasi hipermedia secara keseluruhan. Yang kedua, in the small adalah rincian susunan dan kelakuan aplikasi. Yang ketiga, yakni structure in the large, in the small adalah cara penyusunan isi aplikasi. Yang keempat, dynamic in the large, in the small adalah deskripsi dan cara kelakuan aplikasi. Yang kelima, yakni konsep hipermedia. Konsep hipermedia, teman-teman edukasi, pada dasarnya konsep dasar hipermedia bersifat interaktif dan eksploratif. Maksudnya, lingkungan seperti itu membutuhkan masukan dan tindakan
dari pengguna, dan pengguna dapat mengarahkan jalannya sendiri melalui lingkungan tersebut. Teknologi komputer memberikan tingkat tinggi dalam interaksi antar pengguna dengan informasi yang tersimpan pada hyperdokumen. Nah, yang akan membantu pengguna dalam menemukan topik untuk membentuk karakteristiknya sendiri. Konsep hipermedia yang diharapkan yaitu adanya peningkatan tingkat interaktivitas dan mekanisme pendukungnya. Dan yang terakhir nih, last teman-teman education, yakni kelebihan hypermedia. Nah, apa sih kelebihan hypermedia itu sendiri? Di sini kelebihan hypermedia itu yang pertama, hypermedia dapat memungkinkan kita mengakses ke sebagian besar informasi secara non-linear, yakni bebas kita dapat mengakses informasi. Dan yang kedua, yakni pengguna bisa mencari informasi sesuai dengan keinginannya secara mendalam. Dengan media tersebut, kita bisa mencari informasi lebih besar dan lebih luas tentunya. Dan yang ketiga, yakni interaksi dengan materi pembelajaran bisa diulang-ulang. Kenapa? Karena media tersebut sudah menyediakan link-link yang telah kita temukan dan telah kita cari, tapi bisa kita cari ulang. Jadi materi pembelajaran itu dapat kita ulang kembali atau kita cari kembali, dan hipermedia ini tidak akan hilang. Yang keempat, yakni hipermedia dapat mempresentasikan cara kerja pikiran manusia loh teman-teman edukasi. Dan yang kelima, yakni hypermedia itu menarik untuk digunakan. Oke teman-teman edukasi, itu sekilas mengenai materi hipermedia pada mata kuliah kali ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hypertext. Hypertext adalah teks yang berhubungan dengan dokumen lain atau teks yang link ke informasi lain. Pada link dalam dokumen hypertext, apabila diklik maka dapat dengan cepat menuju atau melompat ke konten yang berbeda. Software program yang mencangkup ensiklopedia dan kamus telah lama dalam definisi mereka. Istilah hypertext telah digunakan mereka dan mempunyai arti pembaca dapat dengan cepat mengetahui lebih lanjut tentang topik atau kata-kata tertentu. Web merupakan hypertext karena hampir di setiap halaman termasuk link ke halaman lain. Dan teks serta gambar dapat digunakan sebagai link ke konten yang lain. Atau definisi dari hypertext adalah teks dengan referensi ke beberapa teks lain yang bisa diakses secara cepat oleh suatu pengguna. Referensi tersebut disebut dengan hyperlink. Suatu hyperlink menuju ke beberapa dokumen lain atau bagian tertentu di dalam dokumen. Secara singkatnya, pengertian dari hypertext yaitu teks dengan hyperlink. Sementara hyperlink yaitu referensi dalam hypertext. Hypertext mengacu pada elemen teks yang mengandung tautan atau mengakses blok teks dalam dokumen yang sama ataupun beberapa dokumen yang lain. Dengan adanya hypertext dapat memungkinkan pengguna untuk berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang lain menggunakan hyperlink. Melalui cara inilah pengguna bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Hypertext mewakili informasi secara tekstual yang digunakan bersama untuk memberikan fleksibilitas yang lebih dalam mengakses informasi. Lebih lanjut lagi, hipermedia merupakan ekstensi dari hypertext, akan tetapi tidak hanya dibatasi oleh untuk teks saja. Hipermedia lebih mewakili elemen multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi. Secara menyeluruh, hypertext membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Yang selanjutnya, fungsi dari hypertext. Hypertext mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, untuk membuat halaman web.
Yang kedua, untuk membuat link menuju ke halaman web lain dengan kode-kode tertentu. Yang ketiga, untuk menampilkan berbagai macam informasi di dalam sebuah browser internet. Yang keempat, membantu membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hypertext. Kelebihan hypertext. Hypertext memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, menjelaskan media lain yang saling berkaitan. Yang kedua, mudah untuk diubah maupun diperbarui. Yang ketiga, ide-ide abstrak hadir secara efektif. Yang keempat, menyediakan suatu kerahasiaan. Yang kelima, relatif mudah untuk menghasilkan sebuah pendapat. Sedangkan untuk kekurangan hypertext memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, terlalu rumit. Yang kedua, memerlukan perhatian yang lebih dari user dibanding dengan media yang lain. Yang ketiga, kurang mengesankan dibanding dengan media visual yang lain. Dan selanjutnya, perbedaan hypertext dan hyperlink. Perbedaan mereka berdasarkan dari penjelasan di atas, maka perbedaan hypertext dan hyperlink yaitu bahwa hypertext merupakan teks dengan referensi ke beberapa teks yang lain, sedangkan hyperlink merupakan referensi dalam hypertext yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke suatu bagian dalam dokumen yang sama maupun ke dokumen yang berbeda. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.